Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumardi SPDI, guru PAI SMP Negeri 1 Mandau. Dalam hal ini akan mencoba untuk mempresentasikan proposal PPK yang berjudul Penggunaan Media PowerPoint untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di kelas 97 SMP Negeri 1 Mandau, yang terdiri dari bab 1 berupa pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dari PTK yang penulis buat ini, bahwa di sini penulis mengamati dalam pelaksanaan pembelajaran, implementasi proses pembelajaran masih didominasi oleh kelas yang berfokus pada penjelasan guru sebagai sumber utama pengetahuan melalui metode ceramah tanpa media pembelajaran yang tepat, sehingga aktivitas belajar peserta didik sering tidak kondusif dan cenderung pasif. Peserta didik tidak fokus, ada yang berbicara dengan temannya, mengantuk, melamun, bahkan ada siswa yang ketika ditanya tidak bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Hal ini terjadi di kelas 97 semester ganjil SMP Negeri 1 Mandau. Dan dari pengamatan yang penulis lakukan, bahwa masih sangat rendahnya aktivitas belajar peserta didik di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Berdasarkan itulah, makanya penulis mengangkat judul ini untuk dijadikan sebagai PPK. Dan identifikasi masalahnya adalah yang pertama, peserta didik tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran karena guru mendominasi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran kurang interaktif, diduga karena guru hanya berceramah dan menggunakan peralatan papan tulis sebagai sarana pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya aktivitas belajar peserta didik pada proses pembelajaran PAI. Penelitian ini dibatasi dengan pembatasan masalah, yaitu penggunaan media PowerPoint untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI, materi jujur dan menepati janji, optimis, ikhtiar dan tawakal, serta ketentuan ibadah haji di kelas 97 SMP Negeri 1 Mandau agar tidak meluas. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya, bagaimanakah aktivitas peserta didik di kelas 97 SMP Negeri 1 Mandau saat mengikuti pembelajaran PAI materi yang dalam pelaksanaannya menggunakan PowerPoint? Kemudian bagaimanakah penerapan media PowerPoint yang dilakukan guru saat kegiatan pembelajaran PAI, materi jujur dan materi menepati janji, optimis, ikhtiar dan tawakal? Yang ketiga, apakah penggunaan media PowerPoint dapat meningkatkan aktivitas belajar PAI, materi jujur dan menepati janji, optimis, ikhtiar dan tawakal, serta ketentuan ibadah haji peserta didik kelas 97 di SMP Negeri 1 Mandau? Tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti peserta didik di kelas 97 SMP Negeri 1 Mandau melalui penggunaan media pembelajaran PowerPoint. Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian ini adalah yang pertama, bagi sekolah diharapkan dapat membantu sekolah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Bagi guru diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir dan wawasan guru bahwa kreativitas guru dalam pembelajaran termasuk media PowerPoint merupakan bagian dari upaya memperbaiki kinerja dan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Kemudian ketiga, bagi peserta didik diharapkan dengan media PowerPoint ini peserta didik semakin tertarik dan semakin berminat dalam belajar, sehingga aktivitas belajar dan hasil belajar peserta didik menjadi meningkat. Sistematika penulisan. Penyusunan PTK ini disistematikakan dalam bab-bab tertentu yang diantaranya bab 1 dengan bab
yang lainnya mempunyai keterkaitan, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang lengkap maka di bab-bab dibagi dalam sub-sub bab. Kemudian bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan ketika ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang secara konkret menggambarkan keseluruhan isi penyusunan PTK ini. Sedangkan bab kedua menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Bab ketiga menguraikan desain prosedur penelitian, setting, tindakan, siklus, subjek penelitian, lokasi dan waktu, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab 2 pustaka, yaitu berisi kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Kajian teori yaitu tentang masalah media pembelajaran, pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran, kriteria pemilihan media, kemudian Microsoft Office PowerPoint, pemanfaatan Microsoft Office PowerPoint, kemudian aktivitas belajar, pengertian aktivitas belajar. Kemudian hasil penelitian yang relevan yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari tahun 2015 bahwa setelah diadakan penelitian terhadap peserta didik di kelas dasar Negeri 09 Pontianak Barat setelah menggunakan media PowerPoint sebagai media pembelajaran, maka dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik kelas 5 tahun pembelajaran 2014-2015. Adapun kerangka berpikirnya adalah di mana kondisi awal guru tidak menggunakan PowerPoint sehingga aktivitas belajar peserta didik rendah. Tindakan yang pertama, pembelajaran dengan media PowerPoint. Kemudian aktivitas belajar peserta didik meningkat. Dan refleksi, tindakan kedua, pembelajaran dengan media PowerPoint sehingga aktivitas belajar peserta didik meningkat. Sedangkan yang menjadi hipotesis berdasarkan kerangka berpikir tersebut merujuk pada penelitian-penelitian yang relevan, kemudian dari pengertian dan juga penerapan PowerPoint, maka penulis beranggapan bahwa dengan media PowerPoint ini aktivitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan. Dan pada bab 3 pelaksanaan penelitian itu berisikan tentang setting penelitian berupa tempat penelitian, waktu penelitian. Tahap penelitian atau tahap persiapan mencakup pengajuan judul, pembuatan proposal, pembuatan instrumen, permohonan izin di sekolah yang direncanakan sebagai tempat penelitian. Kemudian tahap pelaksanaan yaitu kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sekolah yang meliputi uji coba instrumen, pelaksanaan tindakan, dan pengambilan data. Sedangkan tahap pelaporan yaitu tahap pengolahan data dan penyusunan laporan. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas ini beradaptasi dengan model KEMIS dan MCTGAR, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi dengan alur penelitian tindakan menurut Hopkins tahun 1993 dengan alur rumusan masalah berupa perencanaan, tindakan, observasi, kemudian refleksi, perencanaan ulang, tindakan, observasi, refleksi, dan begitulah seterusnya. Jadi demikianlah presentasi daripada proposal penelitian tindakan kelas ini dari bab 1 sampai bab 3.